Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur hari ini. Kembali Tuhan berikan kita kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang mengawali hari kita hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini, pagi yang baik yang Engkau berikan kepada kami. Engkau berikan kami kesehatan dan kekuatan hari ini, sehingga kami boleh menjalani aktivitas kami hari ini. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau mampukan kami untuk menerima firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Berkata demikian bagi kita semua. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, suatu hari ada seorang pemuda yang baru saja diterima dalam sebuah gereja. Ternyata pada saat itu ia sangat bingung ketika ditanya tentang persembahan. Ada 1/10 dari penghasilan ataupun berapa nominalnya persembahan yang menyukakan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sebuah pelajaran penting bisa kita dapatkan dari seorang janda miskin yang mengaturkan persembahannya di dalam renungan kita pada hari ini. Jika saat itu kita ada di bait Allah, kita akan melihat pemandangan yang cukup kontras. Ada orang-orang kaya yang memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan, dan ada juga janda miskin yang hanya memasukkan 2 uang tembaga atau pecahan uang paling kecil pada masa itu. Manakah dari kedua persembahan yang Tuhan apresiasi? Tak disangka persembahan si janda miskin menyukakan hati Tuhan. Meskipun jumlahnya tak bernilai untuk dipuji, tetapi di mata Tuhan Yesus, persembahannya jauh lebih bernilai dibandingkan dengan persembahan-persembahan orang-orang kaya. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan bukan melihat jumlahnya, tetapi justru Yesus melihat arti uang kepada seorang janda miskin itu. Itu jumlah uang yang ia miliki untuk melanjutkan hidupnya, atau dikatakan itu adalah semua nafkahnya. Dalam soal memberi kepada Allah, janda miskin tidak perhitungan. Ia memberikan seluruh apa yang ia miliki. Kemiskinan bukanlah alasan bagi dia untuk tidak memberi persembahan kepada Allah. Ia percaya Allah memelihara hidupnya. Ia meletakkan kepercayaannya kepada Allah, bukan pada uang yang ia miliki. Inilah persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Randy Alcorn dalam Prinsip Harta pernah menulis, "Selama saya memiliki sesuatu, saya meyakini bahwa sayalah pemiliknya. Namun, saat saya memberikannya,
saya melepaskan kendali, kekuasaan dan harga diri yang mengiringi kekayaan. Saya menyadari bahwa Allah lah sang pemilik. Saudara-saudari yang terkasih, sudahkah kita mengaturkan persembahan kita dengan diiringi keyakinan bahwa Allah adalah pemilik harta-harta kita? Marilah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, karena itulah ibadah yang sejati. Selamat menjalani aktivitas, selamat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Hari ini kami boleh kembali diingatkan bagaimana kami memberi, bagaimana kami mempersembahkan, bagaimana kami menyukakan hati Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana memberi secara totalitas, secara maksimal, dengan penuh persiapan. Sehingga dalam kami memberikan pelayanan kami, persembahan kami buat Tuhan, kami sungguh-sungguh memikirkan apakah itu menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya sekedar kami menyukakan hati kami sendiri. Bapa yang baik, hari ini kami akan menjalani aktivitas kami. Biarlah Tuhan, Kau yang terus bekerja dalam kehidupan kami, Roh Kudus-Mu yang boleh mengiringi langkah kami, mengingatkan kami dalam setiap keputusan yang kami ambil. Biarlah Engkau menguatkan hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh melakukan aktivitas kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami khusus berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hari ini merasakan ada sakit penyakit dalam tubuhnya. Biarlah Tuhan, Engkau yang boleh sembuhkan, Engkau angkatkan penyakitnya, dan Engkau pulihkan kesehatannya. Bapa yang baik, banyak hal yang ingin kami minta, tapi kami tahu Tuhan, Engkau tahu apa yang layak kami terima. Bapa, banyak salah dosa yang juga telah kami perbuat. Ampunkanlah itu, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.